Hello guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kalian semua pastinya udah tahu kan guys tentang kerajaan-kerajaan ini. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Demak. Nah, kerajaan-kerajaan ini tuh adalah kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Nah, kali ini di video ini aku mau ceritain ke kalian tentang sejarah kerajaan-kerajaan ini. Stay tune ya guys. Langsung aja kita mulai. Ini yang mau kita bahas adalah Kerajaan Demak guys. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15. Sebelumnya Demak ini merupakan kadipaten yang tunduk pada wilayah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah adalah anak dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Raja Brawijaya V dengan seorang selir Tionghoa. Nah, yang sering ditanya-tanya nih, kenapa Demak itu bisa sangat berjaya? Jadi, kerajaan Demak ini sangat diuntungkan secara geografisnya. Demak memiliki letak yang sangat menguntungkan untuk perdagangan dan pertanian, yang terletak di tepi pantai Selat Muria yang memisahkan Jawa dari pegunungan Muria. Pada sekitar abad ke-17, Selat Muria ini tuh cukup lebar dan dapat dilayari oleh kapal-kapal. Sehingga banyak kapal dagang dari Semarang yang mengambil jalan pintas berlayar menuju ke Rembang melalui Demak. Nah, karena faktor ini, perekonomian Demak pun tuh bertambah bagus. Dan Demak juga mempunyai dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Niaga yang berwilayah di sekitar Bonang. Sekitar Bonang tuh Dembonang sekarang adalah Demak, dan pelabuhan militer yang berada di sekitar Teluk Wetan yaitu Jepara. Nah, Demak ini berkembang menjadi pangkalan pelabuhan yang mempunyai peran penting bagi aktivitas dagang di Jawa. Karena pelayaran dan perdagangan dari Malaka ke Maluku yang selalu melintasi Bandar Demak ini, dengan kata lain, Kerajaan Demak ini menghubungkan perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Selain diuntungkan oleh letak geografisnya, Demak juga diuntungkan karena runtuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Yang membuat jalur perdagangan Demak ini semakin ramai, hal ini tuh dikarenakan setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam nih nggak mau lagi berdagang dengan Portugis di Malaka, namun mencari tempat persinggahan baru, dan Demak menjadi salah satunya tempat persinggahan untuk jalur perdagangan Muslim ini. Bahkan dengan datangnya pedagang asing, jaringan perdagangan Demak ini telah mencapai kawasan di sebelah barat Selat Malaka hingga dunia Arab. Nah, menurut nih seorang ahli obat dari Portugis yang berasal dari Lisbon bernama Tome Pires yang menghabiskan waktunya di Malaka pada tahun 1512 hingga 1515. Demak ini juga banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang Persia, Gujara, dan Melayu. Kesuksesan perdagangan laut Kerajaan Demak ini nggak lepas dari kehadiran Kiai Palembang sebagai Syah Bandar di Bandar Laut Muara Bungo. Nah, Kiai Palembang ini yang mengatur semua kelancaran perdagangan. Beliau berhasil mengembangkan Bandar Laut Demak menjadi besar sehingga Kesultanan Demak menjadi negara maritim sekaligus pusat perdagangan. Nah, pertanian di Demak juga sangat subur. Pada abad ke-16, Demak menjadi pusat penimbunan beras hasil dari daerah-daerah sebelah Selat Muria dan berkembang menjadi lumbung padi yang penting di Jawa. Karena itulah Demak merupakan pemasok beras utama dalam perdagangan internasional di Malaka. Selain beras, komoditi perdagangan yang diekspor dari Demak adalah garam, kayu jati, madu, dan lilin.
Ini semua menjadikan Demak itu sangat kaya. Kegiatan perdagangan yang ditunjang oleh hasil pertanian membuat Demak memperoleh keuntungan besar dalam bidang ekonomi. Karena tadi Malaka sudah jatuh ke tangan Portugis, Demak menjadi was-was kalau Demaklah yang jadi sasaran berikutnya. Karena jalur perdagangan sudah beralihkan ke Demak dan Demak sudah jadi negara yang sangat kaya. Nah, untuk mencegah adanya penyerangan ke Demak, juga untuk membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka, pada tahun 1513 Raden Fatah memerintahkan putranya yang bernama Pati Unus untuk memimpin penyerangan ke Malaka. Menurut catatan Tome Pires, pada tahun 1513, Pati Unus ini sedang berusia 25 tahun dan telah selesai menyerbu Malaka pada serangan pertama. Kemudian pada tahun 1521, Pati Unus ini melakukan penyerbuan kembali ke Malaka untuk melawan pendudukan Portugis. Namun disayangkan Pati Unus ini gugur dalam medan perang. Setelah itu beliau digantikan oleh adiknya yaitu Raja Trenggana. Nah, lalu gimana kehidupan masyarakat Kerajaan Demak? Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak dan juga pemerintahannya mengacu pada agama dan budaya Islam, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau sultan, dan menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai raja, mendasarkan diri pada aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Karena pada dasarnya Demak ini adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak. Bahkan para wali yang juga adalah penasihat Raja Demak, berkat dukungan wali-wali Songo ini, Demak berhasil berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki pengaruh luas. Nah, salah satu peninggalan budaya dari Kerajaan Demak dikenal dengan Masjid Agung Demak. Di dalam lokasi komplek masjid ini terdapat beberapa makam raja-raja Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Nah, di komplek ini juga terdapat museum yang berisi mengenai sejarah berdirinya Masjid Agung Demak ini. Dinding masjid ini berasal dari keramik Vietnam dengan bentuk yang berasal dari konvensi ukuran kayu dan batu bata Jawa. Kesenian juga berkembang pesat pada masa kerajaan Demak itu, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, pembuatan keris, dan hikayat-hikayat Jawa. Jadi gitu guys. Jadi guys, kerajaan Majapahit ini adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Nah, kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang adalah menantu Kertanegara, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan yang menguasai wilayah luas di Nusantara ini pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Nah, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut kitab Negara Kertagama, kekuasaannya ini tuh terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Filipina dan Manila guys. Nah, sejarah kemaharajaan Majapahit ini kan masih menjadi salah satu subjek penelitian yang paling menarik nih untuk dibahas dan ditelusuri. Nah, sumber-sumber yang sering dipakai oleh para sejarawan
Itu diantaranya ada kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini adalah kitab raja-raja yang ditulis dalam bahasa Kawi dan bahasa Jawa kuno. Nah, sekarang nih guys, kita masuk ke kisah pendirian Kerajaan Majapahit. Jadi guys, sebelum Kerajaan Majapahit ini berdiri, jadi itu ada kerajaan yang bernama Singhasari yang telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa pada kala itu. Nah, hal ini juga menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan yang ada di Tiongkok. Ia mengirim tuh utusan yang bernama Mengci ke Singhasari ini untuk menuntut upeti. Nah, Kertanegara yang adalah penguasa kerajaan Singhasari ini yang terakhir itu tuh menolak untuk membayar upeti dan malah mempermalukan si utusan ini dengan cara merusak wajahnya dan memotong telinga si utusan dari Tiongkok ini. Kubilai Khan marah kan, dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Nah, ketika itu Jayakatwang yang adalah Adipati Kediri itu sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran dari Arya Wiraraja. Dan Jayakatwang ini memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang adalah menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja ini mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan bahwa Raden Wijaya ini menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Dari jawaban surat ini disambut dengan sangat senang hati kan. Nah, Raden Wijaya itu kemudian karena menyerahkan diri ini, dia diberi daerah wilayah hutan tarik. Nah, lalu ia membuka hutan itu dan membangun sebuah desa baru. Di desa itu yang dinamain Majapahit, guys. Nama ini berasal diambil dari nama buah maja. Dan buah maja ini rasanya pahit kan, sehingga jadi Majapahit. Nah, ketika Majapahit ini berdiri, ketika itu pasukan Mongol pun tiba, guys. Nah, Raden Wijaya ini bersekutulah dengan pasukan Mongol ini untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raja Wijaya ini meluncurkan strategi berbalik menyerang kepada sekutu Mongol ini. Sehingga sekutu Mongol ini seperti dipaksa untuk menarik pasukannya pulang kembali. Mereka kalang kabut kan, karena ini kan negara asing guys, negara orang kan. Nah, saat itu juga itu merupakan kesempatan terakhir pasukan Mongol ini untuk dapat pulang. Nah, lalu kerajaan Majapahit ini bisa berdiri kan, jadi merdeka gitu kan guys, nggak di bawah pemerintahan siapapun. Lalu juga dipastikan tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit itu adalah hari penobatan Raja Wijaya ini sebagai raja, yaitu pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia resmi dinobatkan dengan namanya sebagai Kertarajasa Jayawardhana. Nah, pada awal berdirinya kerajaan Majapahit ini guys, kerajaan ini tuh banyak banget menghadapi masalah. Beberapa orang kepercayaan Kertarajasa ini, beberapa orang kepercayaannya Raden Wijaya ini termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi itu tuh memberontak malah melawan dia. Meskipun pemberontakan tersebut akhirnya nggak berhasil juga. Nah, pemberontakan Ranggawale ini itu tuh didukung oleh Panji Mahajaya. Semua ini tuh jadi cerita sejarah ini disebutkan dalam kitab Pararaton guys. Nah, lalu setelah itu Raden Wijaya pun tuh wafat dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Nah, tapi pada tahun 1328 Jayanegara ini dibunuh oleh tabibnya sendiri. Dan ibu tirinya yang bernama Gayati Rajapatni yang seharusnya menggantikan posisi Jayanegara kan, itu beliau malah memilih mengundurkan diri dari istana dan memilih hidup menjadi biksuni.
Lalu Raja Patni ini menunjuk salah satu anak perempuannya yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit saat itu. Nah, pada tahun 1336, Tribhuwana ini lalu menunjuklah Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih. Pada saat itu, pada pelantikan Mahapatih Gajah Mada ini, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Pahlapa yang menunjukkan semua rencananya untuk melebarkan daerah kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan di Nusantara ini. Nah, selama kekuasaan Tribhuwana ini, kerajaan Majapahit itu tuh berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana ini berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350, lalu diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Nah, selanjutnya nih guys, puncak kejayaan Majapahit. Kita masuk ke sini. Nah, perkembangan kemaharajaan Majapahit ini tuh bermula di Trowulan, Majapahit, Jawa Timur pada abad ke-13. Kemudian mengembangkan pengaruhnya atas Pulau Nusantara hingga surut dan runtuh pada awal abad ke-16. Nah, tadi setelah Raja Patni wafat kan pada tahun 1350, itu lalu kan diserahkan nih tahtanya kepada Hayam Wuruk. Nah, ketika naik tahta, Hayam Wuruk ini tuh baru berusia 16 tahun guys. Nah, setelah naik tahta, Hayam Wuruk ini bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit mengalami masa keemasannya. Raja Hayam Wuruk didampingi oleh patihnya Raja Gajah Mada. Dan Raja Hayam Wuruk ini menjadi raja yang Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada ini meneruskan cita-citanya nih setelah pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk ini. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah nama Majapahit. Nah, wilayah kerajaan pun meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara yang sekarang guys. Termasuk pada saat itu yang disebut daerah Tumasik yang sekarang adalah Singapura dan hingga Semenanjung Melayu. Nah, kebesaran Majapahit ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi itu pada tahun 1328 hingga 1350 dan mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 dan semua ini dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada yang paling tersohor nih di seluruh pelosok Nusantara. Jadi paham ya guys. Jadi ketika Ratu Tribhuwana Tunggadewi ini itu kan masa jabatannya 1328 hingga 1350. Ini udah mencapai masa puncak Majapahit nih. Saat itu Mahapatih Gajah Mada itu menjadi patih sudahan. Nah, lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1350 hingga 1389 itu tuh masa pemerintahannya Hayam Wuruk yang adalah anak dari Ratu Tribhuwana ini. Itu Majapahit menjadi masa keemasan, juga dibantu juga oleh Mahapatih Gajah Mada. Nah, pada masa-masa itu nih guys, kemakmuran rakyat tuh bener-bener terasa gitu. Semua kemakmuran Majapahit ini dirasakan oleh seluruh rakyat di Nusantara. Kemudian Raja Majapahit ini, Raja Hayam Wuruk ini digantikan tahtanya oleh Sri Raja Patni pada tahun Saka 1279 karena Raja Hayam Wuruk ini tuh mangkat. Pada masa Hayam Wuruk ini, hampir seluruh Nusantara ini nih dapat dipersatukan di bawah panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit ini meluas sampai keluar Nusantara juga. Dan pada era Hayam Wuruk ini, agama Hindu dan Buddha ini menjadi seluruh agama para rakyat Majapahit. Nah, Raja Hayam Wuruk ini beragama Hindu, sedangkan Mahapatih Gajah Mada ini beragama Buddha. Nah, dalam
Kitab Negara Kertagama, wilayah Majapahit ini diawali dari kota kecil yang dibangun di hutan tarik itu guys, yang awalnya merupakan hutan belantara itu kan. Nah, berkat orang-orang dikirim oleh Arya Wiraraja untuk membuka hutan-hutan tersebut, akhirnya berdirilah desa yang bernama Majapahit. Setelah dahar runtuh nih dan berkat serbuan tentara dari Mongol dengan Raden Wijaya juga yang ikut menyerbu Jayakatwang, desa Majapahit dijadikan sebagai pemerintahan kerajaan baru yang disebut Kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu kekuasaan Majapahit ini pun meliputi daerah lama Kerajaan Singhasari juga. Selanjutnya adalah kemunduran Kerajaan Majapahit. Nah, sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit ini memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk ini dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah di Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya ini memperdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya. Hingga nantinya ini muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Nah, pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri bernama Pangeran Wikrama Wardana. Nah, Hayam Wuruk ini juga memiliki seorang putra dari selir yang bernama Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Nah, perang saudara yang disebut Perang Regrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405 dan 1406 antara Wirabumi melawan Wikrama Wardana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikrama Wardana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Nah, perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah daerah-daerah lain yang telah ditaklukkan pada zaman dulu. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang adalah seorang jenderal muslim Cina ini tuh tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Nah, ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat ini kemaharajaan mulai runtuh. Majapahit gak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit lainnya di Nusantara satu persatu pun mulai melepaskan dan memperdekakan dirinya. Nah, pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit itu di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Setelah kematian Wikramawardhana, daerah Indragiri ini diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahan dengan Putri Majapahit, yang semakin mengurangi wilayah kerajaan Majapahit di Sumatera. Nah,
Wikramawardhana ini memerintah hingga tahun 1426, lalu diteruskan oleh putrinya yang bernama Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya yang memerintah hingga tahun 1451. Nah, setelah Kertawijaya ini juga wafat, lalu Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Lalu ia pun wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa seorang raja akibat krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardhana dengan Girisawardhana yang adalah adik Raja Sawardhana putra Kertawijaya. Nah, Girisawardhana ini menang dan akhirnya naik tahta pada tahun 1456, namun kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Surapabawa yang adalah adik dari anak bungsu Kertawijaya. Nah, pada tahun 1474, Ranawijaya ini mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak karena Demak sudah menjadi penguasa di pesisir Jawa yang dominan dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit. Konon, waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit ini berkisar pada kurun waktu 1478 dan Perang Majapahit Demak ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawadana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecambuk kembali ketika Patih Udara ini meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Majapahit dan mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, nah pada awal abad ke-16 ini kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Nah, dari catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Itali mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Patih Unus. Penguasa dari Kesultanan Demak ini antara tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Sisa-sisa keluarga Majapahit ini kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan yang sekarang adalah daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah, sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan yang lainnya mengungsi ke Pulau Bali. Dan Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Pasuruan, Panarukan, Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Nah, perlahan-lahan Islam mulailah menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan Bali. Selanjutnya ini adalah teknik militer kerajaan Majapahit. Jadi pada zaman kerajaan Majapahit terjadi perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris. Teknik pembuatan keris ini menghalangi penghalusan pemilihan bahan yang menjadi semakin selektif. Keris di zaman Majapahit ini dikenal berat nih. Jadi zaman Majapahit itu kerisnya tuh berat banget gitu guys. Nah, tentara Majapahit itu dibagi menjadi dua. Ada prajurit, yaitu pasukan profesional, dan ada pasukan wajib militer yang diambil dari petani. Nah, senjata utamanya itu adalah tombak. Nah, pada awalnya kavaleri itu
ada dalam jumlah terbatas. Mereka digunakan untuk mengintai dan dipersenjatai dengan tombak. Nah, namun setelah serangan Mongol, penggunaan kuda di Jawa ini tuh juga digunakan untuk berperang. Dan kereta perang juga digunakan untuk mengangkut prajurit ke medan perang. Juga ada gajah perang yang dipergunakan sebagai transportasi atau sebagai tunggangan untuk para bangsawan dan tentara-tentara yang pangkatnya udah tinggi. Lalu ada juga senjata Mesio yang digunakan oleh Majapahit. Yang pertama disebut cetbang. Ini tuh berjenis meriam tangan. Ini tuh dulu ditemukan di Sungai Brantas, Jombang. Lalu ada cetbang berlaras ganda di atas pedati meriam dengan garpu putar. Ini tuh sekitar tahun 1522. Lalu Majapahit ini di bawah pemerintahan Mahapati Gajah Mada memanfaatkan teknologi senjata bubuk Mesio yang diperoleh dari dinasti Yuan yang digunakan dalam armada laut. Nah, awalnya cetbang ini tuh bentuknya lebih mirip meriam dan meriam tangan Cina gitu. Cetbang bergaya timur ini kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan. Nah, karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat setelah tahun 1460, jenis senjata bubuk Mesio ini tuh baru masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab. Senjata ini itu adalah meriam dan bedil tradisi Turki Utsmani, seperti perangi yang merupakan meriam putar isian belakang. Nah, ini lalu menghasilkan cetbang bentuk jenis baru yang disebut cetbang bergaya barat. Lalu cetbang ini dapat dipasang sebagai cetbang baru ini dapat dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar gitu. Yang kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal-kapal kecil. Nah, Majapahit ini juga memiliki pasukan elit yang disebut Bayangkara. Tugas utama pasukan ini adalah untuk melindungi raja dan kaum bangsawan. Lalu selanjutnya pelayaran Kerajaan Majapahit. Nah, selama era Majapahit, penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Jadi ada Ludovico di Vartema pada tahun 1470 hingga 1517 dalam bukunya Itinerario. Ini tuh menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri jauh di selatan hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana suatu hari hanya berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Nah, penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut itu terletak setidaknya 1660 km selatan dari titik paling selatan Tasmania. Jadi orang Majapahit itu udah mulai berlayar gitu guys, zaman dulu sampai ke wilayah Australia. Nah, orang Jawa itu tuh menggunakan sistem navigasi yaitu orientasi di laut yang dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dan dengan memakai suatu teknik perbintangan yang dinamakan Star Path Navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala. Nah, pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan sehingga ilmu pemetaan telah berkembang. Nah, pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang melintang garis rum dan garis rute ini langsung yang dilalui kapal dicatat oleh
orang Eropa, sampai-sampai orang Portugis ini pun menilai peta Jawa ini tuh merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an itu. Nah, ketika Afonso menaklukkan Malaka pada tahun 1511, orang Portugis ini tuh mendapat sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Mengenai peta itu dikatakan berisi Tanjung Harapan, Portugal, dan tanah Brasil, Laut Merah, Laut Persia, Kepulauan Cengkih, dan navigasi orang Cina dan Gum dengan garis dan rute yang langsung bisa ditempuh oleh kapal dan dataran gigir. Dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Lalu dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun dengan citra rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara ini digelar tiap hari pertama bulan Caitra, yaitu antara bulan Maret hingga April, ketika semua utusan dari wilayah taklukan Majapahit ini datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Nah, kawasan Majapahit ini secara sederhana terbagi dalam 3 jenis, yaitu keraton yang termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja, serta wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Nah, ibu kota Majapahit di Trowulan adalah kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Vaishnava, yaitu pemuja Wisnu, ini adalah agama penduduk kerajaan Majapahit. Lalu selanjutnya adalah struktur pemerintahan kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan struktur birokrasi ini nggak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memiliki otoritas tertinggi politik dan aparat birokrasi, yaitu orang-orang yang membantu raja, sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja yang memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yang disebut Rakayan, Mahamantri, Katrini, biasa dijabat putra-putra raja. Ada Rakian, Mantri Ripakira-kiran, yaitu dewa menteri yang melaksanakan pemerintahan. Lalu ada Dharma Diyaksa, yaitu para pejabat hukum keagamaan. Lalu ada juga Dharma Upapati, yaitu para pejabat keagamaan. Nah, dalam Rikayan Mantri Ripakira-kiraan terdapat seorang pejabat yang terpenting, yaitu Rakiran Mahapati atau Patih Hamangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya adalah para sanak saudara raja yang disebut Batara Sabta Prabu. Nah, lalu pembagian wilayah di Kerajaan Majapahit. Dalam pembentukannya, Kerajaan Majapahit ini merupakan kelanjutan Kerajaan Singhasara yang terdiri atas kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah di Pulau Jawa ini. Di bagian ini diperintah oleh Upara Raja yang disebut Paduka Batara yang bergelar Bre atau Batara.
Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan. Biasanya posisi ini hanyalah untuk kerabat dekat raja. Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan dan memungut pajak, mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin. Nah, hierarki dalam kerajaan Majapahit ini itu urutannya dikenal seperti ini guys. Jadi ada bumi. Bumi itu kerajaan diperintah oleh raja. Lalu ada yang disebut nagara. Ini diperintah oleh raja atau yang disebut sekarang itu gubernur, atau nata yang artinya adalah tuan, atau bre yaitu bangsawan kerabat dekat raja. Ada sebutan wilayah Wate, ini tuh dikelola oleh Wiyasa. Lalu Kuwu dikelola oleh Lurah, dan Wanua dikelola oleh Tani. Lalu ada Kabuyutan, yaitu dusun kecil atau sebagai tempat sakral. Nah, saat Majapahit memasuki era kemaharajaan talasokrasi saat pemerintahan Gajah Mada ini, beberapa negara bagian di luar negeri juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit. Sebagai hasilnya, konsep teritorial yang lebih besar pun dibentuk. Jadi namanya negara agung atau negara utama, itu inti kerajaan. Lalu ada area awal Majapahit atau Majapahit Lama. Selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan, yang termasuk area ini adalah ibu kota kerajaan dan wilayah sekitarnya, di mana raja itu sangat selektif menjalankan pemerintahannya. Area ini meliputi setengah bagian timur Jawa dengan semua provinsi yang dikelola oleh para bangsawan yang merupakan kerabat dekat raja. Lalu ada yang disebut mancanegara. Area ini melingkupi negara agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi area-area tersebut biasanya tuh memiliki penguasa atau raja pribumi yang kemungkinan membentuk persekutu atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat-tempat dan mengatur kegiatan perdagangan luar negeri serta mengumpulkan pajak, namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup besar. Nah, wilayah mancanegara termasuk di dalamnya seluruh daerah Pulau Jawa lainnya, yaitu Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung, Palembang di daerah Sumatera. Nah, Nusantara, yang disebut Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tapi termasuk ke dalam koloni, dan mereka harus membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup luas dan kebebasan internal. Dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini. Akan tetapi ini tuh malah yang mengancam kekuatan Majapahit. Nah, termasuk dalam area yang kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Nah, ketiga kategori ini masuk ke dalam lingkaran pengaruh kerajaan Majapahit. Akan tetapi, Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang didefinisikan sebagai hubungan diplomatik luar negeri. Lalu Majapahit ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan luar negeri. Hubungan diplomatik ini dengan negara yang dijelaskan dari kitab Negara Kertagama pada pupuh 15 bait 1-3 yang menyebutkan pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba itu kemudian diidentifikasi oleh sejarah modern sebagai mandala, yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasan dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administrasi yang lebih lanjut. Nah, daerah bawahan-bawahan yang termasuk dalam lingkup Mandala Majapahit yaitu wilayah mancanegara dan Nusantara, umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas.
Nah, wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Nah, pola kekuasaan Mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta mandala-mandala tetangga Majapahit yang seperti Sesaman, Ayutthaya, dan Champa. Warisan budaya dari kerajaan Majapahit itu lumayan banyak ya. Ada candi yang disebut Candi Brahu, Candi Ceto, Candi Jabung, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Sukuh, Candi Tikus, Candi Rimbi, Candi Surawana, Candi Wringin Branjang, Candi Minak Jinggo, Candi Kedaton, ada juga Gapuro yang seperti Gapuro Bajang Ratu, Gapuro Wringin Lawang, dan banyak juga kitab-kitab sastra seperti kitab Arjuna Wijaya, kitab Kutaramana Dharma Sastra, kitab Nagara Kertagama, kitab Panji Wijaya Krama, kitab Pararaton, kitab Ronggolawe, kitab Sorandakan, kitab Sundayana, kitab Sutasoma, kitab Tantu Pagelaran, kitab Usana Jawa. Ada juga ukiran relief candi dari masa kerajaan Majapahit seperti Gagangking, lalu ada Garudewa, lalu ada Sudamala, dan banyak juga prastasi-prastasi guys, seperti ada prastasi Kudadu yang ditemukan pada tahun 1294 Masehi, prastasi Sukamerta pada tahun 1296 Masehi, ada juga prastasi Parung 1350 Masehi, dan masih banyak banget yang lainnya. Selanjutnya ini kita mau bahas nih tentang kerajaan Sriwijaya guys. Jadi memang belum banyak nih bukti fisik mengenai kerajaan Sriwijaya ini yang dapat ditemukan. Nggak ada catatan yang lebih lanjut lah mengenai kerajaan Sriwijaya ini dalam sejarah Indonesia. Sempet tuh dulu tuh kayak terlupakan gitu. Nah, ditemukan kembali tuh sejarah-sejarah tentang Sriwijaya ini. Jadi tuh ada sarjana yang dari Perancis bernama Georges Codis. Ini tuh mempublikasikan penemuannya dalam suatu kabar yang dalam surat kabar yang berbahasa Belanda dan Indonesia. Codis ini menyatakan bahwa ada referensi dari Tiongkok yang San Fosse itu tuh sebelumnya dibaca bahasa Indonesianya terus Sri Boja, dan beberapa prasasti kuno dalam bahasa Melayu kuno ini tuh merujuk pada kerajaan Sriwijaya ini. Nah, Sriwijaya ini adalah sebuah kerajaan yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-6 sampai ke-12. Kehadiran kerajaan Sriwijaya ini banyak memberikan pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri itu berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya itu berarti kemenangan atau kejayaan. Sriwijaya itu bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya ini dalam rentang waktu 6 abad berpindah-pindah. Tetapi pada awalnya diketahui ini tuh dekat kota Palembang, di mana tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya ini terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Nah, bukti awal keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7 dari seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal di sana selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Sebelum abad ke-12, Sriwijaya ini merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritimnya. Armada laut memang tersedia, tetapi bertindak sebagai dukungan logistik aja untuk memfasilitasi proyek kekuatan darat.
Nah, menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam hilangnya negara bawahannya, Sriwijaya ini lalu mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi angkatan laut Sriwijaya ini bersifat menghukum untuk memaksa kapal-kapal dagang yang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian strategi angkatan laut Sriwijaya ini merosot menjadi armada perompak. Nah, pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya itu pun mulai menyusut akibat beberapa peperangan. Serangan besar pada tahun 1025 dilancarkan oleh pasukan Rajendra Chola I dari Coromandel dan Majapahit yang merebut Suwarnadwipa. Setelah itu kerajaan ini tuh terlupakan dan keberadaan barunya diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 oleh sejarawan Prancis yang bernama George Scott ini. Nah, histografinya Sriwijaya ini diperoleh dan disusun dari dua macam sumber, catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan biksu peziarah Qing sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671. Nah, sekumpulan prasasti Sidayatra abad ke-7 yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah utama yang penting dalam sejarah Sriwijaya ini. Di samping itu juga ada kabar-kabar regional yang beberapa mungkin mendekati kisah ini, seperti kisah mengenai Maharaja Sabak dan Raja Khmer juga memberikan sekilas keterangan tentang kerajaan Sriwijaya ini. Selain itu, beberapa catatan musafir India dan Arab juga menjelaskan secara samar-samar mengenai kekayaan Raja Sabak yang menakjubkan, dan Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda datang. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama tuh. Orang Tionghoa menyebutnya Sihlifoshih atau Sanfose. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kedaulatan Sriwijaya ini disebut Yavades dan Javadeh. Dalam bahasa Arab disebut Sabak. Dan banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya ini tuh, sejarah-sejarah tentang Sriwijaya ini tuh sulit untuk ditemukan. Nah, di dunia perdagangan, Sriwijaya ini tuh menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yang dengan penguasaan di Selat Malaka dan Selat Sunda, orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya ini memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kepulaga, gading emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raya raja-raja yang berada di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vasal-vasal di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya ini mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai semua pelayaran antara Tiongkok dan India. Nah, karena alasan itu juga Sriwijaya terus menjaga dominasi perdagangannya dan selalu mengawasi dari pesaing-pesaingnya gitu. Nah, keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya.
dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Jadi Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat. Itu tuh beberapa bandar pelabuhan ini ditaklukkan dan diserap ke dalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Dan disebutkan dalam catatan sejarah Campa adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Campa dan Kamboja juga. Selain menjaga hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya ini juga menjalin hubungan perdagangan dengan tanah Arab. Selanjutnya adalah penyebaran agama Buddha di masa kerajaan Sriwijaya. Penyebaran ajaran Buddha ini dari India Utara ke bagian lain di Asia. Nah, Sriwijaya ini pernah berperan sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Buddha juga. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya ini menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia lainnya. Antara lain ada tuh pendeta dari Tiongkok yang bernama Singh yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Singh ini melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi para sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Nah, terdapat juga berita yang dibawakan oleh Singh dinyatakan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakya Kirti, yaitu seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Terdapat lebih dari 1.000 pandita Buddhis di Sriwijaya yang belajar serta mempraktekkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisis dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India. Ritual-ritual mereka tidaklah berbeda sama sekali dengan yang ada di India. Nah, seorang pendeta Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India untuk mendengarkan dan mempelajari naskah-naskah Dharma yang otentik. Ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun untuk mempraktekkan Vinaya dan bahasa Sanskerta yang dengan tepat. Nah, pengunjung yang datang ke pulau ini tuh menyebut bahwa koin emas itu tuh telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha, aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Menjelang akhir abad ke-10, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet dalam kertas kerjanya yang berjudul Durbodaloka menyebutkan pada masa pemerintahan Sri Chudamani, penguasa Sriwijaya Nagara, banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada lautan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya dipenuhi lebih dari 1.000 biksu Buddha yang belajar dengan tekun dan mengamalkan dengan baik. Jika seorang biarawan Tiongkok ingin pergi ke India untuk belajar sabda, lebih baik ia tinggal dulu selama 1 atau 2 tahun untuk mendalami ilmunya sebelum melanjutkan ke India. Itu gambaran Sriwijaya menurut Singh. Nah, Kedatuan Sriwijaya ini banyak dipengaruhi oleh budaya India. Yang pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikan dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Nah, Raja-Raja Sriwijaya menguasai Kepulauan Melayu juga melalui perdagangan dan penaklukan dalam kurun abad ke-7 hingga ke-9 secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu serta kebudayaannya di Nusantara. Jadi dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya kemudian
tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan Islam di Sumatera kelak di saat melemahnya pengaruh Sriwijaya. Lalu selanjutnya yaitu pelayaran. Nah, inti kekuasaan Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan sekitar Selat Malaka, Sunda, dan di daerah Sumatera, di Semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui ini. Para navigator Sriwijaya ini telah mencapai sejauh Madagaskar dan berimigrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1200 tahun yang lalu sekitar tahun 830 Masehi. Menurut prasasti Kedukan Bukit, pada tahun 605 Saka atau 683 Masehi, Kadatuan Sriwijaya ini pertama kali didirikan di sekitar wilayah Palembang, di sekitar tepian Sungai Musi. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya ini berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Namun nih ada pendapat lain yang sebelumnya sejarawan Sukmono itu tuh berpendapat bahwa pusat Sriwijaya ini terletak pada kawasan sehiliran Batanghari antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi di Provinsi Jambi sekarang. Dan ada juga yang menurut teori lain, ini tuh pendapat dari Moen yang sebelumnya juga berpendapat bahwa letak dari pusat Kedatuan Sriwijaya ini berada di kawasan Candi Muara Takus, Provinsi Riau sekarang, dengan asumsi penunjuk arah perjalanan dari catatan Sing. Serta hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya. Selanjutnya, puncak kejayaan Sriwijaya. Jadi ada aca emas yang bergaya Melayu di Sriwijaya ini ditemukan di Rantau Kapas Tua di Jambi. Nah, berdasarkan catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sri Busa. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi yang seorang penggelana sekaligus sejarawan Arab menuliskan catatan tentang Sriwijaya ini. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan juga kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun nggak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau di wilayah Sriwijaya ini. Nah, hasil bumi Sriwijaya itu juga disebutkan ada kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi rempah-rempah lainnya. Nah, catatan lain menuliskan juga bahwa Sriwijaya ini sangat maju dalam bidang agraris. Ada seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Sa'id Hasan mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Said ini menuliskan bahwa di Jawa memiliki tanah yang subur dan kekuasaannya yang luas hingga ke seberang lautan. Nah, kedautuan ini bercirikan kerajaan maritim yang mengandalkan pada kekuatan armada laut dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, membangun beberapa kawasan strategi sebagai pangkalan armada dalam mengawasi dan melindungi wilayahnya. Dan area kekuasaan Sriwijaya ini terbentang hingga yang sekarang ini tuh daerah Thailand Selatan. Jadi ditemukan ada reruntuhan candi yang berasal dari zaman Sriwijaya di Chaiya, Thailand Selatan.